warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, para media, hari ini kita berencana sebenarnya akan konferensi pers di Monumen Perjuangan di depan Masjid Agung. Tetapi karena situasi dan kondisi yang hujan, makanya kita alihkan isi teriak kami ini. Nah, kami ini adalah kumpulan dari relawan perubahan yang tergabung di dalam Forum Pejuang Perubahan Sumatera Selatan. Relawan pejuang perubahan ini lebih kurang terdiri dari 40 simpul yang telah ikut di dalam mendeklarasikan berdirinya relawan perubahan ini, pejuang perubahan ini. Nah, hari ini kami akan menyatakan sikap situasi politik hari ini terkait dengan pemilu, adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami tentu sangat risau dengan kondisi ini, sangat risau, dan kami tidak ingin situasi ini dijadikan sebagai legasi untuk mengesahkan hasil dari pemilu ini. Maka dari itu kami berkumpul ingin menyampaikan pernyataan sikap kami agar didengar, menjadi perhatian baik masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang lainnya. Jadi inilah tujuan dari kami berkumpul untuk menyampaikan aspirasi ini. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Forum Pejuang Perubahan Sumatera Selatan. Seruan moral, tolak hasil pemilu curang, si pelanggar etika. Menyaksikan kondisi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sungguh sangat membuat rakyat prihatin. Pemilu 2024 yang seyogyanya menjadi ajang rakyat bergembira dan bersungguh-sungguh untuk menegakkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila, di dalam memilih pemimpin negara kesatuan Republik Indonesia, ternoda dengan perilaku curang yang dilakukan oleh politisi busuk dan pemegang kekuasaan hina yang rendah moral. Tatanan hukum dan demokrasi yang sedang dibangun untuk memperkuat negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Dalam konteks ini, perilaku elit kekuasaan yang diberi amanah oleh rakyat Indonesia yang tidak memiliki kemampuan dalam membangun negara hukum yang demokratis, maka tidak merusak tatanan hukum dan demokrasi saja sudah dianggap cukup. Dengan kecurangan dimulai dari proses pemilu itu sendiri dapat dilihat dari rusaknya tatanan hukum dan demokrasi disebabkan penegasian etika dan nilai-nilai luhur. Tercermin dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU strip 21 garis miring 2023 yang dinilai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK bahwa keputusan tersebut telah terbukti melanggar etika. Justru keputusan MK yang melanggar etika ini menjadi jalan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, serta putusan etik DKPP yang menegaskan ketua dan anggota KPU melanggar etika dengan menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden. Di sisi lain, kondisi tersebut dipertegas oleh sikap Presiden Republik Indonesia yang ternyata bahwa Presiden boleh berkampanye, berpihak, bahkan bertindak dengan membagikan beras
dan bantuan tunai langsung atau BLT kepada masyarakat yang merupakan wewenang Kementerian Sosial. Karena itu patut diduga tindakan tersebut sebagai politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik elektoral. Bertolak dari keprihatinan di atas, kami dari Forum Pejuang Perubahan Sumatera Selatan menyampaikan seruan moral sebagai berikut. Pertama, menolak segala bentuk kecurangan pemilu dan menyerukan kepada semua elemen masyarakat yang peduli agar senantiasa bergandengan tangan mengawasi dan melaporkan kecurangan tersebut. Karena bila dibiarkan cenderung menyingkirkan hukum dan lembaga demokratis yang dapat berujung pada pemahaman terhadap negara hukum yang pelemahan terhadap negara hukum dan demokratis. Kedua, mendesak Presiden Joko Widodo untuk menegakkan kewibawaan dan martabat Presiden sebagai negarawan. Bila tidak mampu, kami minta mundur. Ketiga, menuntut lembaga penyelenggara pemilu, KPU, KPUD, dan Bawaslu agar tetap berdiri sebagai lembaga demokratis yang bersikap netral dan menjalankan pemilu dengan mengacu pada azas luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan jujur, serta adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Keempat, menuntut TNI, Polri, Menteri, PJ Gubernur, PJ Bupati, PJ Wali Kota, aparat sipil pemerintah, dan kepala desa di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, agar bersikap netral dalam pemilu 2024 sebagai bagian dari merawat negara hukum yang demokratis. Kelima, menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa berpikir dan bersikap kritis dan senantiasa mengawasi setiap bentuk pelanggaran pemilu sebagai upaya masyarakat sipil dalam membangun negara hukum yang demokratis. Demikian seruan moral Forum Pejuang Perubahan Sumatera Selatan, Palembang, 24 Februari 2024, Forum Pejuang Perubahan Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan awak media yang berkenan untuk meliput deklarasi ini. Saya sebagai salah satu tokoh masyarakat, tokoh agama, juga masuk di dalam barisan ini karena sebuah keprihatinan penodaan terhadap agama. Saya memandangnya Indonesia ini dimulai dari para penguasa sudah meniadakan Tuhan di sini, sehingga kecurangan, kebohongan itu mereka begitu bebas melakukannya. Sejak dari proses pemilu ini sudah jelas terang benderang gejala melakukan pelanggaran konstitusi. Ini yang tentu menjadi sebuah keprihatinan saya dan juga teman-teman yang berjuang di dalam pergerakan ini. Kami tentu juga merasa sedih ketika kedaulatan itu sudah disepakati ada di tangan rakyat, tiba-tiba pemilu ini tidak dilaksanakan secara luber dan jurdil. Inilah sesungguhnya pelanggaran yang sangat fundamental. Seharusnya tidak ada satupun penguasa bersama kroninya untuk melakukan intervensi bagaimana rakyat ini menentukan pilihan, karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Ini hal yang harus kita lakukan, gerakan perubahan, baik gerakan sistem pemilu itu sendiri maupun juga sistem politik yang sampai hari ini kami melihatnya bahwa kebenaran politik akademis sudah dihancur leburkan oleh para politisi-politisi yang sangat bersahwat untuk duduk di parlemen. Ini adalah sebuah keprihatinan kami sebagai tokoh. Kiranya kita terus bergerak. Jangan sampai sistem politik ini hanya akan dimenangkan oleh kelompok-kelompok yang punya kekuatan dan kekuasaan, baik kekuatan uang, kekuasaan
jabatan, sehingga mereka semuanya mengatur sistem pemilu yang saat ini dan baru saja terjadi. Semoga dengan deklarasi yang kami lakukan ini juga menjadi bagian daripada otokritik untuk memberikan masukan kepada siapapun yang telah duduk di atas kekuasaan, wabil khusus adalah para politisi yang duduk di partai-partai politik, agar supaya sadar bahwa mereka telah merampas hak yang fundamen yang dimiliki oleh rakyat. Ini hak asasi politik, hak asasi manusia juga harus ditegakkan, maka hak asasi politik sebagai pemilik kedaulatan juga harus ditegakkan. Ini yang kami akan tuntut terus menerus perjuangan ini sampai terjadi perubahan yang real, perubahan yang nyata. Itu tambahan dari saya. Selanjutnya nanti akan dibacakan statement sikap dari kami.